Hai teman-teman Swarga Loka. Di sini kita mau jelasin tentang krisis budaya di kalangan pemuda. Sebelumnya kenalin nama aku Ajeng. Kenalin, namaku Salsa. Dan aku Yasmin. Kita dari kelompok 9 kelas 11-3. Udah. Saat ini masyarakat Indonesia telah memasuki era zaman berganti menjadi serba internet dan teknologi. Berhubungan atau berkomunikasi dengan masyarakat sekarang sangat mudah untuk dilakukan. Yang dimana berinteraksi antar masyarakat ataupun antar bangsa bukan lagi hal yang sulit untuk dilakukan. Berbagi informasi juga tak kalah mudahnya. Kita dapat mengakses banyak hal dengan ketikan jari, mengirim pesan tanpa perlu materai dan jauh-jauh pergi ke kantor pos. Bahkan, belajar ilmu pengetahuan melalui video yang tentunya dapat ditonton di mana saja. Ternyata era globalisasi sangat mempengaruhi aspek kehidupan ya teman-teman. Tidak hanya ekonomi dan interaksi sosial, globalisasi juga dapat berpengaruh pada budaya. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut masyarakat terhadap berbagai hal. Kini, globalisasi juga terkait dengan fakta dan isu budaya yang banyak dilupakan. Globalisasi katanya mampu menggeser nilai-nilai budaya Indonesia yang merubah perilaku masyarakat akibat pertukaran informasi dari luar. Generasi muda tak lagi mengenal budayanya yang telah menjadi identitas sejak lahir, sehingga krisis budaya tak lagi bisa dihindari. Contoh kecil dari bergesernya nilai-nilai budaya Indonesia adalah adab murid terhadap guru. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita kekerasan yang dilakukan murid terhadap gurunya. Padahal dulu secara turun-temurun kita diajarkan bagaimana cara memperlakukan orang yang lebih tua. Seperti derek langkung atau mengucap permisi saat melewati orang yang lebih tua. Menyapa dan tersenyum saat bertemu di jalan, serta turun dari sepeda atau motor dan menuntunnya saat melewati orang yang lebih tua. Ini menjadi salah satu bukti terkikisnya nilai-nilai budaya Indonesia pada generasi muda. Seperti apa sih budaya luar yang masuk dan mempengaruhi budaya Indonesia? Pertama, dan yang paling terkenal adalah Korea. Dominasi budaya Korea melalui musik pop yang disebut K-pop sangat digemari generasi muda dunia saat ini, termasuk Indonesia. Hal ini juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala hal yang berbau Korea Selatan akan mendapat atensi lebih tinggi dibanding budaya yang dilestarikan oleh anak negeri. Fenomena Korean Wave ini sangat dikhawatirkan menggerus budaya lokal Indonesia. Yang kedua, Halloween. Salah satu budaya dari Amerika ini tak kalah terkenal di kalangan muda Indonesia. Halloween yang identik dengan hantu dan misteri sangat cocok dengan remaja yang suka hal menakutkan namun menantang. Halloween dianggap unik karena konsepnya yang seram tapi menyenangkan, seperti mendapat permen setelah mengucapkan trick or treat. Ini gejala globalisasi budaya, yakni ketika orang meniru sesuatu yang mereka anggap menarik atau digandrungi di tempat lain. Yang ketiga adalah budaya barat punk. Pada awalnya, punk bergerak pada bidang musik, namun lambat laun berubah menjadi identitas yang mewakili remaja radikal yang anti pemimpin. Mereka menganggap diri mereka bebas dan tidak terikat pada aturan adab dan adat. Selain berpengaruh pada tingkah laku kalangan muda, punk juga berpengaruh pada fashion atau dandan yang tidak sesuai dengan etika dan budaya Indonesia. Lalu, bagaimana cara untuk
menyelesaikan masalah krisis budaya tersebut? Pertama, pengadaan gelar budaya. Yang kedua adalah mengenalkan budaya melalui internet dan media sosial. Dan yang ketiga, mengembangkan kebudayaan mengikuti perkembangan zaman. Jadi, mengapa tidak kita pertahankan? Mengapa tidak kita lestarikan budaya kita? Ragam budaya yang masih terjaga nyatanya mampu memukau mata dunia. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun potensi karakter jiwa bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka, melainkan sebagai modal untuk meningkatkan citra bangsa di mata dunia. Mungkin kita berasal dari agama yang berbeda, budaya yang berbeda, dan warna kulit yang berbeda. Akan tetapi kita berasal dari satu ras yang sama, ras manusia. Dan dari kami, generasi muda Indonesia dengan bangga mempersembahkan budaya Indonesia. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.